kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Selamat datang di PA Online bareng seri Alkitab. Iya, ya teman-teman, senang sekali bisa bertemu. Kita masih menunggu teman-teman yang sedang on the way dan teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini datang ke acara Ayo PA, Ayo PA online. Maka ini adalah seri di mana kita akan membahas ayat-ayat terkenal. Seperti hari ini ya. Hari ini juga salah satu Ya. mungkin kebanyakan dari kita tahu ayat ini gitu ya. Ya, Nanti walaupun kita lihat. tidak tahu keseluruhan ayat, tapi Benar. keseluruhan pasal, tapi paling tidak ada beberapa ayat yang sangat terkenal bahkan menjadi nyanyian juga. Ya. Iya, jadi pastikan semua teman-teman yang sudah join hari ini bisa mengikutinya nanti sampai selesai supaya kita bisa mengulik ayat-ayat yang akan dipilih oleh guys kita. Iya, dan kalau belum baca, ayo silakan baca. Ayatnya nggak banyak kok. Ada berapa ayat? Ada hanya 24 ayat. Nah, kita baca ya dari Mazmur 139. Masih ada waktu untuk membacanya sebelum kita mulai nanti. Iya. Nah, teman-teman, hari ini saya Yulia yang belum tahu. Iya, dan saya juga Roma, by the way. Ya, kita akan invite dua guest atau dua tamu yang akan bersama-sama dengan kita, gitu ya. Dua tamu ini dua sahabat dari Sabda. Iya. Iya. Nah, mungkin sebelum kita mengundang tamu kita untuk bisa join, mungkin teman-teman yang pertama kali ikut, biasanya dalam PA bareng kita memakai metode SABDA. Ya. Yaitu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Ya, teman-teman kalau mau belajar nanti admin di komentar akan memberikan alamat di mana saudara bisa belajar tentang metode SABDA. Iya. Oke. Nehemia sudah hadir. Halo, Neh. Halo Bu Julia, halo Mbak Roma. Aduh. Iya, Semangat kamu ya. Iya. Semangat. Iya, ini Nehemia tempatnya sangat luar biasa karena bisa dengar suara jangkriknya juga. Iya. Wah, itu loh ada background otomatis itu. Iya. Ada soundnya. Iya. Oke, Nehemia. Kita akan tunggu satu guest lagi, yaitu Ibu Oi Tintin. Ya. ya, Atau biasanya kita panggil Ibu Tin saja. Ibu Tin. Ya, masih on the way untuk join. Iya. Oke nih. Ya. Gimana Mene? Udah makan malam ini dan udah siap untuk sharing? Sudah bisa makan banyak. Oh. Untuk mendapat ini ya, cukup asupan untuk berdiskusi malam ini. Iya, betul sekali. Ya, halo Ibu Tin. Halo. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Bu. Bagaimana Bu Yulia? Ya, baik-baik Bu. Senang bisa ketemu Ibu di acara PA bareng online. Iya. Sama Bu, saya juga senang. Iya, wah, selama 1 jam nanti kita akan bersama-sama dan kita akan diskusi banyak tentang ayat firman Tuhan yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu Mazmur 139. Ya, gimana Roma? Kita bisa mulai? Iya, karena kedua guest kita sudah join malam hari ini, kita akan membuka segera acara kita hari ini dalam doa. Namun saya ingatkan teman-teman yang sudah bergabung hari ini, ayo ajak temannya lebih banyak lagi dengan cara klik di titik 3 add comment itu, bagikan linknya supaya banyak teman-teman yang ikut malam hari ini gitu ya, yang punya followers banyak, silakan ajak rekannya sebanyak mungkin. Oke, kita akan mulai acara ini di dalam doa. Mari saya pimpin, kita akan berdoa bersama untuk langkah 0. Oke, kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau 1 minggu Tuhan boleh menolong setiap kami. Hari ini kembali kami datang Tuhan untuk boleh belajar bersama-sama kebenaran-Mu kembali dari Mazmur. Secara khusus kami malam hari ini akan belajar dari Mazmur 139 tentang bagaimana kekaguman Daud akan Allah yang dikenal dalam kehidupan pribadinya. Berkati setiap kami yang belajar, setiap kami yang merenungkan, setiap kami yang mengintrospeksi diri kami, dan kami yang siap melakukan firman-Mu. Kedua guest kami juga Ibu Tin dan juga Nehemia akan bergabung untuk membagikan pelajaran-pelajaran yang didapatkan. Kiranya Tuhan juga tuntun supaya boleh mengerti dan paham akan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan mereka. Seluruh sahabat-sahabat yang join juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk acara PA online bareng seri Alkitab malam ini dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke.
Nah, Ibu Tin dan juga Nehemia, Roma dan saya akan omong-omong sedikit tentang overview dari Mazmur 139 sebagai latar belakang dan konteks supaya kita bisa semakin tahu tentang Mazmur 139. Oke, Roma, apa yang kamu tahu tentang Mazmur Daud nih? Kali ini Mazmur Daud lagi ya, banyak yang kita bahas. Kemarin kita udah bahas Mazmur Musa, terus Daud lagi. Iya. Oke. Nah, kalau kita bisa belajar malam hari ini, kita bisa tahu ya, Bu, kalau banyak sebenarnya orang-orang Kristen atau orang-orang percaya di gereja, mungkin atau di komunitas yang suka belajar kitab Mazmur gitu. So pasti, karena kayaknya di antara seluruh kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, mungkin Mazmur yang paling sering dibuka. Iya. Walaupun 150 pasal, tapi kayaknya setiap ayat, setiap penggalian atau setiap hal yang dipelajari dalam Mazmur itu kayaknya relate banget dalam kehidupan kita gitu. Ya, mungkin itu yang membuat salah satu orang percaya juga senang belajar kitab Mazmur. Iya, kitab Mazmur selalu menjadi favorit, apalagi kata-katanya indah-indah juga. Iya, jadi banyak orang yang suka, ya. Nah, salah satu juga karena di dalam Mazmur ini Daud suka curhat. Bahkan pemazmur yang lain juga suka curhat gitu ya, karena ada banyak curahan hati yang dilontarkan, baik itu dalam bentuk doa, dalam bentuk ratapan, atau dalam bentuk ucapan syukur. Ya. Bahkan dalam waktu kesedihan, dalam waktu duka, ketika dia dikejar musuh, ketika dia mengalami penderitaan, itu semua diungkapkan kepada pribadi Allah. Ya. Makanya relate banget nih, siapa sih nggak pernah ngalamin duka, siapa sih yang nggak pernah ngalamin kebahagiaan. Nah, itu juga pasti kita alami gitu. Ya, apalagi Mazmur Daud, waduh curhatnya tuh mengena banget gitu ya, sama seperti yang sering kita keluhkan. Dan Daud bisa mengungkapkan itu dengan kata-kata yang indah, gitu ya. Iya. Oke. Nah, dari ketika kita membaca Mazmur, ternyata kita juga bisa dapat kesan ya Bu, yang baik tentang bagaimana hubungan Daud dengan Allah gitu ya. Sangat, ya, sangat luar biasa. Kadang bikin aku iri gitu ya. Gimana Daud bisa punya hubungan yang sangat dekat gitu dengan Allah? Iya, dia itu sangat nggak malu. Menurutku Daud tipikal orang yang sangat terbuka di hadapan Allah. Bahkan ketika kemarin ketika dia berdosa, dia benar-benar mengungkapkan memiliki keterbukaan diri, mengungkapkan aku berdosa di hadapan Allah dan aku minta ampun di hadapan Allah. Jadi kalau nggak punya relasi yang dekat, kita akan malu, kita akan susah untuk mengungkapkan hal itu gitu. Jadi dekat banget ya. Selain punya keterbukaan, Daud itu juga punya rasa percaya yang penuh kepada Allah. Hubungan dia itu bukan hanya sekedar melihat Allah sebagai Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang sangat personal bagi hidup dia. Nah, itu yang bagi aku sangat mengagumkan ya, karena hubungan dia dengan Tuhan itu sungguh-sungguh hubungan yang yang seperti teman gitu, seperti sahabat. Iya. Dan juga seperti yaitu hubungan yang dekat sekali, karena dia merasa tanpa Tuhan dia nggak bisa lakukan apapun. Bahkan seorang diri dia sebagai raja merasa walaupun aku raja, tanpa Tuhan aku nggak bisa lakukan sesuatu gitu. Jadi wow, kalau bukan karya Tuhan yang hebat dalam hidup Daud, dan Daud yang tidak berserah penuh, itu nggak bisa terjadi gitu. Nah, ini jadi pelajaran penting juga nih buat kita. Ya, apalagi Mazmur 139 ini juga salah satu Mazmur yang bagi aku sangat favorit, karena banyak hal yang nanti kita bisa pelajari ya dari Mazmur 139. Salah satu keistimewaannya adalah karena pengetahuan Allah yang dikenal oleh Daud itu benar-benar luar biasa. Bukan hanya mengenal alam semesta, bahkan mengenal aku secara pribadi. Ya, itu bagi saya salah satu keistimewaan Mazmur 139. Kalau kamu gimana, Roma? Aku merasa Mazmur 139 yang akan kita gali malam ini istimewa juga, karena Allah sangat memperhatikan umatnya, termasuk Daud saat itu, dan mungkin juga termasuk kehidupanku gitu. Jadi perhatian Tuhan yang luar biasa itu membuat aku percaya gitu, apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam kondisi hidupku, Tuhan memperhatikan kehidupanku. Nah, mau lebih dalam kita tahu, kita akan kulik Mazmur 139 ini dengan kedua tamu kita. Nah, malam hari ini sudah bergabung dengan kita Nehemia dan juga Ibu Tin. Selamat malam, dan seluruh sahabat Sabda yang bergabung malam hari ini, selamat malam.
sudah semakin banyak yang bergabung ya. Dipertahankan sampai selesai, nanti kita bisa belajar bersama-sama. Oke, malam hari ini Bapak lagi, Ibu Tin dan juga Nehemia, apakah kemarin sudah belajar ya dari Mazmur 139? Pastinya sudah belajar banyak nih. Oke. Mungkin saya akan bertanya dulu ke Nehemia. Dalam Mazmur 139 ini, siapa aja nih tokoh-tokoh yang Nehemia temukan? Ada Daud pastinya. Terus kemudian Tuhan. Dan lagi saya melihatnya itu aja sih Mbak Ruma. Allah juga ada Allah. Daud dan Tuhan saja. Allah. Tuhan Allah. Ya, ada lagi? Udah? Sudah. Mungkin Bu Kak Tin bisa melengkapi. Dilempar ke Kak Tin ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Yang dilihat mungkin tokoh lain dari Mazmur 139 ini? Saya melihatnya juga sama ya, cuman tokoh Daud dan Allah. Cuman Daud di sini kan menyebut ada orang fasik, penumpah darah, orang yang membenci dan melawan Tuhan. Iya, itu di ayat-ayat paling akhir tuh. Ayat 20-an. Nah, jadi ada orang yang membenci Allah. Iya, orang dusta, orang-orang yang berkata dusta tentang Allah. Nah, jadi ada tokoh orang fasik juga ternyata yang terselip di dalam ayat 139 ini. Nah, kalau saya kembali ke Ibu Tin, kata-kata apa saja nih yang ketika Ibu Tin menggali dan menemukan hal-hal penting yang sering diulang-ulang, dan ini sebenarnya jadi penekanan penting gitu kalau kata-katanya sering diulang-ulang di dalam pasal ini. Ya, kata-kata yang sering diulang adalah kata engkau, aku, danmu. Ya. Jadi itu ini yang saya tangkap. Ya. Engkau, aku, danmu. Jadi menunjukkan seperti sebuah hubungan yang sangat dekat ya. Ketika Daud saya lihat ini ya, doa ini juga seperti sebuah puisi, sebuah pengakuan dan kekaguman Daud. Yang begitu dekat, relate dengan Allah. Iya. Jadi ada kata Tuhan, ya Allah, apalagi kata ya Allah juga termasuk ditekanin juga di sini. Terus apa Nehemia juga menemukan kata yang lain selain yang sudah disebutkan oleh Ibu Tin? Ya, tadi saya mau jawab udah disebutin Mbak Roma sih, yang ya Allah, ya Tuhan, dan banyak lain laginya semisal kayak aku, ibuku, dan lain sebagainya. Jadi ya hampir mirip dengan Kak Tin dan yang Mbak Roma tadi sih. Oke, ya. Oke, nah kalau saya bisa bertanya lagi gitu. Jadi dari pelajaran ini teman-teman, apa nih yang bisa Nehemia gitu dapatkan tentang sifat Allah di dalam Mazmur 139 ini? Ya, kalau saya secara pribadi, yang pertama dengan judulnya ya, jadi Allah itu Maha Tahu, itu yang perlu disadari juga. Terus kemudian yang kedua adalah Allah Maha hadir gitu. Jadi dimanapun kita berada ya di situ ada Allah gitu. Jadi belajar tentang sifat-sifat Allah ya. Sifat Allah. Oke. Nah, jadi kesan umum yang didapat dari mempelajari Mazmur 139 ini, Ibu Tin bisa simpulkan mungkin secara umum kesan yang didapatkan ketika melihat Mazmur ini? Kesan yang saya dapatkan adalah bahwa di Mazmur 139 ini bercerita tentang Allah yang dahsyat dalam pengenalan Daud, ya, dalam pemahamannya Daud. Dan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Allah. Jadi sebetulnya di hadapan Tuhan kita telanjang ya. Betul. Semua aspek kelihatan di hadapan Tuhan. Betul. Oke, ya. Jadi tadi udah melengkapi ya tentang sifat-sifat Allah yang dimana Dia adalah Allah yang Maha Tahu, dan dilanjutkan dengan Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat yang mengetahui juga segala seluk-beluk kehidupan kita. Nah, lebih dalam kita akan bahas juga dari ayat-ayat dipilih teman-teman pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita mau undang juga ya Bu ya, kalau ada nanti rekan-rekan sahabat-sahabat juga yang punya pelajaran penting yang didapatkan dari ayat-ayat yang akan digali, silakan tuliskan dalam kolom komentar. Ya.
supaya semakin banyak hal yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Ya, jadi jangan cuma mendengarkan apa yang nanti disampaikan, tetapi juga ikut menjawab sendiri gitu. Bahkan kalau perlu sebelum Nehemia dan Ibu Tin menjawab, sudah Masuk. menjawab dulu di komentar. Oke, ya. Malam hari ini Ibu Tin dan juga Nehemia mau pilih ayat berapa? Saya ayat 7. Dan ayat Saya pilih 8? ayat 14. Ya. Oke. Ya, karena Nehemia memilih ayat 7 dan 8, kita akan menggali dulu bersama Nehemia. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan memilih dan mempelajari ayat yang dipilih oleh Ibu Tin. Nah, Nehemia memilih ayat 7 dan 8 di sini ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Nah, Nehemia kenapa tertarik memilih ayat ini, dua ayat ini? Ya, yang pertama ayat 7. Jadi ini ayat 7 adalah salah satu pujian yang saya sukai juga, karena ada pujian yang mengutip ayat ini gitu. Jadi ini pertama pastinya relate dengan kehidupan sehari-hari ya, karena kan banyak pergumulan, ada banyak tantangan, sama kayak yang di ayat 8 itu kan mendaki langit yang tinggi, kebalikannya tinggi ke bawah gitu. Jadi benar-benar melihat melihat ada, yaitu tentang sifat-sifat Allah itu tadi, Allah yang maha adil, Allah yang senantiasa menyertai, senantiasa menolong dan lain sebagainya. Itu sih Mbak Ruma yang mengena dalam hati saya pun juga sebelum memilih ayat, karena ayatnya bagus-bagus, 1 sampai 24 ini bagus semua gitu. Kalau istilahnya kalau dibahas semua, ya dibahas semua seru ini nanti gitu. Tapi kan harus pilih 1 atau 2, jadinya ya bergumul lagi mau pilih ayat yang mana. Sebelum ini pun juga berdoa dulu gitu, Tuhan, istilahnya yang mau saya sharingkan atau yang menjadi pelajaran pribadi buat saya itu yang mana, dan akhirnya saya menentukan ayat 7 dan 8. Oke. Nah, dari 2 ayat ini, bisa nggak Nehemia daftarkan kira-kira Daud pergi kemana, ketika dia ada di mana, ternyata ada Allah di sana, dan dia dapat menemukan Allah. Dari ayat 7 dan 8 ini. Oke, ya kalau menurut saya ya, pas yang ayat 8 itu, jika aku mendaki ke langit, berarti kan mikirnya saya itu Daud pada suasana yang baru enak-enak gitu, baru istilahnya baru merasakan keenakan duniawi lah istilahnya, pas menjadi raja ataupun pas sedang dalam masa-masa yang senang gitu. Tetapi ketika yang selanjutnya ayat 8b itu, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ini kalau pendapat saya, menurut saya, ketika Daud berada di titik terbawah di dalam kehidupannya gitu. Jadi di sana pun juga Daud menemukan sosok pribadi Tuhan ada di situ juga gitu. Jadi di sini Daud ngerasain bahwa Tuhan itu bukan hanya ada ketika aku merasakan keenakan saja gitu, merasakan bagaimana aku diberkati Tuhan, bagaimana aku mendapat segala sesuatunya mungkin gitu. Tapi ketika dalam masa sukar, dalam masa benar-benar posisi terbawah pun juga Daud menyadari bahwa ada sosok Tuhan, ada sosok pribadi yang sanggup menolong dia. Itu. Ya. Ya, gimana dengan ayat yang ke-7? Nah, oke, ayat yang ke-7 ya. Ya, ayat yang ke-7, ya ini sama dengan ini kan ada pertanyaan ya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, dan kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Ini juga berkaitan, sebenarnya kan ayat ini saling berkaitan itu. Saling berkaitan antara 6, 7, dan 8 juga seterusnya. Dan ini ya di sini pemazmur itu ya tidak, kalau menurut saya tidak ingin mencoba untuk lari dari hadapannya, tetapi dia sadar bahwa indahnya hadirat Tuhan dan kemuliaannya itu tidak terpikirkan oleh pikiran Daud. Sama halnya kayak yang di ayat 6 gitu. Jadi saya kan fokusnya ayat 7 ya. Jadi ya sama halnya itu tadi gitu. Jadi Daud menyadari bahwa dirinya itu tidak bisa menjauhi roh Tuhan, roh yang penuh dengan kemuliaan, roh yang sangat penuh dengan kemuliaan itu tadi. Gitu. Terus kemudian ada pertanyaan yang kedua gitu, kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Berarti ya
sama halnya itu tadi, bahwa Allah ada di mana-mana, nggak ada tempat untuk bersembunyi dari hadapan Allah gitu. Jadi benar-benar segala aspek kehidupannya yang dikatakan Mbak Roma tadi, segala aspek kehidupan kita ya Tuhan tahu gitu, sampai bahkan kedalaman hati, sampai sejauh pikiran kita dan lain sebagainya gitu. Jadi Tuhan tahu pribadi kita melebihi dari diri kita sendiri tahu pribadi kita gitu. Jadi apa ya? Ya kalau dikatakan itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi nggak terselami, pikiran Tuhan nggak terselami, hati Tuhan nggak terselami. Jadi ya itulah yang disadari Daud di sini gitu, bahwa Allah benar-benar hadir dalam setiap kehidupannya gitu, entah masa senang, masa sukar, masa yang sedih gitu. Ya, oke Nehemia, keren sekali ya. Jadi Semangat juga. anak muda yang luar biasa ini. Jadi keberadaan Tuhan kita bisa lihat di sini beda ya dengan keberadaan manusia. Dia ada di segala tempat dan dia nggak dibatasi oleh ruang dan waktu ya, karena dia ada bahkan di alam maut dikatakan, dan juga di langit dia ada gitu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 8 ini tadi dikatakan kan ada di situ, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Nah, di sini Nehemia ketika melihat ayat ini, setujukah bahwa Tuhan itu juga ada di mana-mana, termaksud bahkan di dunia orang mati seperti yang digambarkan Daud di ayat 8? Ya, kalau saya sendiri setuju, karena Yesus pun ketika dia mati kan dia sedang berada di alam maut gitu. Jadi kan dia bangkit kan dia mengalahkan alam maut itu. Jadi ya menurut saya setuju sih kalau yaitu Allah ada di mana-mana. Jadi Allah akan hadir ketika dia berkenan hadir gitu untuk di dalam segala situasi. Itu sih Mbak, kalau menurut saya. Ya, jadi termasuk di tempat-tempat yang kita pikir Allah tidak ada ya, Iya. tapi ternyata Allah ada di sana juga. Dan biasanya kalau tadi kamu sebutkan yang ayat 7, kita juga nggak bisa lari dari Tuhan. Kira-kira menurut Nehemia, kapan sih manusia tuh suka mencoba lari dari Tuhan atau menjauh dari Tuhan? Oh iya, ini saya juga pernah mengalami atau merasakan hal ini. Jadi ketika ingin menjauhi dari Tuhan itu, pertama, hal terkuat yang saya rasakan ataupun mungkin juga apa ya, istilahnya kasus umum lah, itu merasa tidak layak di hadapan Tuhan gitu. Jadi karena banyaknya kesalahan, kita sadar kita salah gitu. Nah, maka dari itu kita sadar kita nggak layak untuk berhadapan langsung dengan pribadi yang luar biasa, yang nggak, istilahnya nggak bersalah dan lain sebagainya. Maka dari itu berusaha melarikan diri. Padahal secara firman Tuhan mengatakan yaitu tadi, kita nggak bisa gitu melarikan diri gitu. Tetapi secara manusia memaksa untuk lari gitu, karena yaitu tadi, karena kita merasa apa ya, tertuduh sendiri gitu sih, menurut saya tertuduh sendiri itu, wah nanti aku istilahnya nggak diterima nih di hadapan Tuhan gitu, apapun yang aku kerjakan nggak diterima gitu kan. Padahal kalau berpikir jauh lagi gitu, Tuhan itu pribadi yang mengampuni juga gitu. Iya. Jadi bisa dibilang ya, kadang ada banyak orang yang pengen mencoba lari dari Tuhan, padahal mau lari kemana? Tuhan ada di mana-mana gitu. Nggak ada yang bisa tersembunyi dari Tuhan. Nah, ketika tadi belajar dari ayat ini, apakah Neh juga pernah merasa bahwa Tuhan itu kok tahu gitu apa saja yang kamu lakukan, bahkan yang terjadi dalam hidupmu, kamu merasa Tuhan tahu gitu, dan Tuhan mengerti akan kamu gitu. Pernah nggak merasa begitu? Atau selalu? Ya pernah gitu pastinya itu. Tapi kan lagi-lagi masih pikiran manusia. Oh mungkin ini hanya kebetulan nih gitu. Mungkin ini hanya mungkin hanya ya kebetulan itu tadi itu. Padahal secara nggak langsung kalau bicara tentang titik terbawah dalam hidup, ya Tuhan menolong gitu. Tuhan menolongku, Tuhan istilahnya mengangkat aku. Tapi kan lagi-lagi pikiran manusia yang ini mungkin hanya kebetulan nih gitu, mungkin hanya sebatas ya kebetulan saja gitu. Itu sih baru nggak. Jadi melihat kebetulan bahwa ya ini memang situasinya kebetulan aja gitu, jadi nggak melibatkan bahwa Tuhan sebenarnya yang berpartisipasi di sini gitu ya. Iya, terkadang. Itu gimana tuh respon kamu nih? Respon saya ya nggak lama terus ditegur sama Tuhan gitu. Oh, berarti sering nunggu teguran Tuhan dulu ya?
Ya kadang-kadang sih Mbak. Oke. Nah, dari ayat 7-8 ini pelajaran apa nih yang Nehemia dapatkan dan pelajari sebagai sebuah apa ya, pelajaran yang penting dan ngena sekali gitu. Ya tentang tidak bisa lari sih, karena dari ayat 7 dan 8 itu yang paling saya soroti yaitu kata lari gitu. Karena saya juga apa ya membandingkan dengan beberapa versi Alkitab juga itu bahwa ada yang mengatakan lari dari hadapanmu, ada juga yang mengatakan melarikan diri dari hadapanmu gitu. Jadi kan terus ya ini hal yang menarik yaitu kata lari sih, karena memang ada unsur kesengajaan yang saya katakan tadi untuk kita lari gitu dari hadapan Tuhan gitu. Padahal secara logika, secara manusia kalau sadar kan istilahnya kalau pikirannya baru sehat kan sadar oh ya kita tidak bisa lari gitu. Tetapi saat pikiran sudah kacau, pikiran sudah benar-benar sudah apa ya nggak karu-karuan mencoba untuk lari gitu. Jadi akal sehatnya mulai hilang gitu. Akal sehatnya mulai hilang bahwa mereka itu nggak bisa lari gitu dari hadapan Tuhan gitu ya. Ya itu sih kalau dari aku ya itu menyadari bahwa sepandai apapun melarikan diri, sepandai apapun mau meluputkan diri dari hadapan Tuhan, itu semua nggak akan bisa gitu. Bahkan sampai apa ya? Ya mungkin ini sedikit melenceng gitu ya. Kalau yang di Wahyu itu kan bener-bener ketika Tuhanmu datang kan semua bilang gunung-gunung timpa aku gitu. Karena kan ya ingin menyembunyikan diri dari kemuliaan Tuhan itu. Padahal itu kan semuanya sia-sia itu. Itu sih kalau pelajaran yang saya dapatkan Mbak Roma, Bu Yulia, bagaimana setiap manusia itu tidak lepas dari CCTV-nya Allah gitu. Karena memang semua akan terus memantau. Ya bener kayak CCTV gitu. Jadi ya kayak pujian sekolah minggu ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat baik dan jahat. Tuhan tahu gitu ya, Tuhan tahu itu semuanya gitu. Jadi ya memang itu sih yang pesan kuat yang saya dapatkan dari Mazmur 139 ini, benar-benar Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan penuh dengan kemuliaan. Oke. Nah, aplikasi yang mau dilakukan nih setelah ini. Diam di hadirat Tuhan. Gimana tuh? Konsepnya diam di hadirat Tuhan itu gimana? Diam di hadirat, ya itu berjalan surut dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak menuruti kehendak pribadi. Jadi memang benar-benar apa ya? Ya surut dengan kehendak Tuhan lah menjalani kehidupannya gitu. Oke. Ya. Jadi komitmen ya malam hari ini ya untuk diam di hadirat Tuhan. Ya, artinya nggak lari-lari lagi ya. Mau sembunyi kemana sih, Karanganyar Solo ya tetap sama, Tuhan tahu juga. Oke, terima kasih Nehemia dan sahabat Sabda, malam hari ini juga sudah memberikan responnya ya Bu. Kita akan lihat bersama-sama terkait ayat yang dipilih oleh Nehemia. Ya, ini ada beberapa teman yang sudah hadir, yang sudah menyapa juga. Tapi ada satu pertanyaan yang diberikan oleh Pak Alex. Apa yang menyebabkan sehingga Daud mengatakan, kemanakah aku dapat menjauhi rohmu? Hampir sama dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Nehemia ya. Nehemia mau tambahkan? Apa yang menyebabkan Daud mengatakan, kemanakah aku dapat menjauhi rohmu? Apa motivasi Daud untuk menjauhi roh Tuhan? Ya, oke, saya tegaskan lagi ya sama kayak yang saya katakan tadi gitu, bahwa sebenarnya lagi-lagi menurut saya mungkin kalau salah diluruskan, pemazmur ini tidak ingin mencoba lari, tetapi di sini dikatakan yaitu tadi bahwa dia sadar, pemazmur ini sadar, tahu betul gitu bagaimana sebenarnya nggak mungkin gitu manusia akan lari dari hadapan Tuhan. Makanya kan di sini ini ada tanda tanya, bukan tanda seru. Oh ya, aku mau lari nih gitu. Tetapi di sini kan ada tanda tanya lagi itu. Ya, itu menyadari lagi, oh manusia itu nggak bisa lari itu. Makanya di sini saya katakan, tapi dia sadar bahwa hadirat Allah atau kemuliaan Allah itu tidak terpikirkan olehnya. Jadinya ya itu tadi gitu. Ya itu ya lagi-lagi greget juga. Aku ini mau lari kemana gitu Tuhan, karena Engkau tahu segalanya Tuhan, tahu apapun yang kita lakukan. Yo itu sebenarnya mungkin
apa ya, pertanyaan yang nggak perlu dijawab itu, karena jawabannya cuma satu, tidak bisa itu. Itu sih kalau dari saya. Oke, ya. Ini ada tanggapan juga dari Nafi Lumong. Menurut saya ayat 7 menjelaskan bahwa Allah itu maha, ya. Berbeda dengan Allah yang lain yang tidak maha, ya. Allah yang lain karena patung, ya. Jadi ya nggak maha hadir, nggak bisa hadir di mana-mana kecuali di satu tempat. Iya. Terima kasih Pak. Pak Teguh. Ini sepertinya Bapak. Bapak Nabi Lumong. Terima kasih Pak. Iya. Oke, kita bisa lanjut dengan ayat yang dipilih oleh Ibu Tin. Nah, oke, sembari kita akan lanjut kepada ayat yang dipilih Ibu Tin, teman-teman nanti yang join malam hari ini juga bisa meresponi atau membagikan pelajaran penting dari ayat yang dipilih Ibu Tin. Ini gongnya nih, satu ayat yang apa ya? Satu ayat yang mungkin ini jadi ayat hafalan juga bagi banyak orang percaya. Oh, Nehemia mencoba lari dari kita. Oke, kita akan invite lagi. Oke, Ibu Tin. Ayat yang dipilih ayat 14 ya Bu ya. Kita akan baca ya Bu bersama-sama. Ayat 14 berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, mengapa nih Ibu Tin bisa tertarik sekali memilih ayat 14 dari semua ayat favorit yang ada di pasal ini? Iya, terima kasih. Sebetulnya Mazmur 139 ini semua ayat favorit ya. Saya suka banget. Kan banyak lagu diambil dari Mazmur 139. Tapi di ayat 14 ini saya favorit dari dulu karena apa? Ketika Allah menciptakan manusia, itu beda dengan ketika Allah menciptakan alam semesta. Ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semuanya diciptakan hanya dengan berfirman, dengan perkataan. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, ada sentuhan tangan Allah. Jadi spesial banget ya. Jadi kalau saya melihat itu berarti apa? Sepenuh hati ya. Karena apa? Emosinya kan kalau orang itu membuat sesuatu ya dengan tangannya, emosinya itu ada. Dan lebih dari itu apa? Allah mengembuskan nafasnya. Kehidupan itu asalnya dari Allah. Jadi kehidupan manusia itu berbeda dengan kehidupan makhluk hidup yang lain. Dan yang luar biasa juga, bahwa manusia diciptakan bukan hari pertama, tapi hari ke-6. Karena apa? Allah mempersiapkan semuanya. Karena itu saya melihat betul bahwa ayat ini mengatakan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah, ini nanti Kalau kita gali lagi. Diciptakan hari pertama kan masih berantakan ya Kak Roma. Tapi kita diciptakan hari ke-6. Jadi Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa untuk kita. Oke. Supaya kita bisa menikmati yang sudah diciptakan duluan. Nah, itu. Nah, di ayat 14 ini dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah, kenapa nih Daud bisa berkata dengan yakin bahwa kejadian yang dialaminya itu dahsyat dan ajaib? Bisa mungkin dibagikan apa maksudnya, Bu? Oke. Saya permisi bicara ya, saya bukan bermaksud berkata yang mungkin tidak layak, tapi saya mau jelaskan sesuatu yang logika ya. Bahwa manusia diciptakan Tuhan pada awalnya adalah apa? Dibuat sendiri oleh tangan Tuhan. Tetapi bahwa manusia itu diciptakan Allah bukan sekedar Allah itu iseng ya. Tapi Allah mempersiapkan betul-betul. Allah benar-benar mempunyai satu perencanaan. Kalau kita lihat dari ilmu kedokteran ya, seorang anak manusia itu menjadi janin ya, benih itu dari seorang perempuan, dari seorang perempuan ya yang dibuahi. Nah, itu sperma itu lebih dari 10 juta ya. Sangat banyak, tapi hanya dipilih satu. Artinya hanya satu yang spesial. Dan itu adalah saya dan rekan-rekan semua. Jadi Allah punya satu perencanaan bahwa di situ Allah mau menggambarkan bahwa kita ini kejadian kita diciptakan ini sangat-sangat luar biasa dipersiapkan Allah. Sebuah perencanaan yang luar biasa. Amin. Iya. Iya. Tadi Ibu sempat menyebut ini ya tentang perempuan gitu ya, ada yang dari sekian banyak akhirnya terjadi
hanya satu saya Iya, pernah dengar betul. itu juga di sekolah gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat juga di ayat sebelumnya berbicara tentang itu ya Bu ya. Jadi apakah eh, gimana gitu Daud bisa tahu dan menyadari bahwa kejadian yang dahsyat dan ajaib itu terjadi dalam perut ibu, kalau kita lihat di ibuku katanya di ayat 13 tuh. Nah, eh, Daud ini punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dan Daud sendiri ini sebetulnya dia menyadari ya, bagaimana ketika Daud ini mungkin melenceng ya, tapi saya mau sampaikan bagaimana ketika Daud mengalahkan Goliat. Kakak-kakaknya mungkin dilatih di ketentaraan ya kalau sekarang. Tapi Daud dilatih Allah sendiri. Ketika dia menjaga kambing domba ayahnya. Dengan dia bisa mengalahkan singa ya, membunuh singa. Sehingga dia melihat bahwa apa yang dia tidak pernah dapatkan dari orang lain itu Allah sendiri mempersiapkan. Karena itu dia menyadari bahwa kehadirannya dia itu dipersiapkan Allah sejak dalam kandungan. Bahkan Daud yang secara fisik mungkin tidak ada apa-apanya dibanding kakaknya. Allah mempersiapkan dan memilih dia menjadi raja. Jadi di situ Daud menyadari bahwa oh, bukan manusia yang membentuk aku. Bukan manusia yang merencanakan. Tetapi ternyata aku dipilih itu sejak dari awalnya. Bukan dipilih karena dia seorang tentara, karena secara fisik dia luar biasa. Itu yang membuat kalau bagi saya Daud menyadari bahwa dia dipersiapkan Allah sejak dalam kandungan ibu. Iya. Nah, oke, kita berbicara tentang kejadian dahsyat atau kejadian yang ajaib yang dialami oleh Daud. Nah, mungkin apakah Ibu Tin juga dalam kejadian yang ajaib itu hanya berlaku dalam kehidupan Daud atau juga berlaku juga dalam kehidupan Ibu Tin atau bagi kita semua juga berlaku gitu? Saya rasa bagi kita semua ya. Karena saya punya pengalaman, saya sendiri memiliki anak. Itu saya hamil di tahun ke-5, saya melahirkan di tahun ke-6. Pada saat itu saya melakukan upaya medis ya. Saya melakukan upaya medis dan secara medis dinyatakan semuanya oke. Dokter hanya mengatakan faktor X-nya adalah Tuhan. Nah, kemudian saya bertanya-tanya dan akhirnya itu saya memperoleh jawaban. Ternyata selama 5 tahun Tuhan mempersiapkan segalanya untuk kelahiran anak saya. Saya diproses dan dipersiapkan bagi saya dan suami sebagai orang tua dan bagi anak yang saya lahirkan. Karena kalau di tahun pertama sampai ke-4 anak saya lahir, mungkin kondisi kami waktu itu berbeda. Itu pelajaran yang saya dapatkan. Oke, jadi berlaku juga ya dan juga sangat berkaitan dengan kehidupan setiap manusia saat ini, bukan hanya untuk Daud saat itu, tapi saat ini bahkan mungkin yang saat yang di masa yang akan datang juga tetap berlaku tentang kejadian dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, pelajaran apa nih Bu dari ayat 14 ini yang didapatkan? Nah, pelajaran yang saya dapatkan adalah kita ini harus mampu untuk terus bersyukur ya. Hidup kita ini jangan penuh dengan kekhawatiran. Mengapa saya katakan seperti itu? Di sekeliling kita melihat orang tidak bisa mensyukuri hidupnya. Karena orang hanya melihat di dalam hidupnya itu kelemahannya dan kekurangannya. Sehingga seolah-olah orang mengatakan Tuhan kok nggak adil ya. Aku kok nggak seperti orang itu. Aku kok nggak dilahirkan dari keluarga yang seperti ini. Itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk bersyukur dan hidup yang penuh kekhawatiran. Kita lupa bahwa di Mazmur 139 Tuhan tuh melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Bagian dalam kita yang tersembunyi dari manusia. Tuhan melihat semuanya. Dan Tuhan tahu di titik lemah kita. Tuhan tahu sepanjang umur hidup kita. Ini mengajarkan kepada saya bahwa bersyukur itu wajib di segala situasi, di segala keadaan. Oke. Dan kata yang dipakai juga dalam ayat ini adalah bersyukur. Nah, aplikasinya Bu yang akan dilakukan Bu setelah ini? Ya, aplikasinya adalah kita menghargai hidup yang Tuhan berikan. Ya, sebab kita tidak diciptakan tanpa tujuan. Tuhan tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Jadi jangan sampai hidup kita ini sia-sia. Jangan sampai hidup kita ini tidak melakukan apapun, tidak berdampak. Jangan sampai hidup kita ini tidak mewujudkan kehendak Tuhan yang Tuhan mau. Sebagai apa? Mitra kerja Allah. Ada gambar dan citra Allah dalam hidup kita.
Gitu. Oke, ya. Menarik sekali ya. Nah, apakah teman-teman juga memiliki pelajaran yang sama seperti yang dipelajari oleh Ibu Tin hari ini? Kita akan bacakan pelajaran-pelajaran menarik yang didapatkan juga oleh rekan-rekan sahabat Sabda bersama Ibu Tin. Ya, jadi teman-teman di rumah silakan memberikan komentar dan tulis di komentar, nanti kami akan bacakan. Atau kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan bersama, ya. Oke, kita bisa lihat tanggapan teman-teman. Wow, Iya, sebenarnya udah banyak nih. iya, ini bukan hanya ayat 14, tapi juga ayat 78 tadi yang udah dibahas oleh Nehe. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lani. Tolong tanya, apakah orang yang menjauhi Tuhan itu pasti selalu ditegurkah? Bagaimana dengan yang dibiarkan Tuhan? Apakah mungkin itu bukan orang pilihan? Aduh, Ibu menyinggung lagi nih masalah yang sulit. Masalah yang sulit ini bulan nih. Iya, well, saya tahu ada 1-2 ayat gitu di dalam Alkitab yang dikatakan bahwa Tuhan membiarkan orang yang orang fasik atau memberikan izin kepada orang-orang tertentu untuk melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki gitu ya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, tetapi Tuhan mengizinkan atau membiarkan orang itu melakukan hal yang tidak benar. Ya, kalau dibilang apakah dia orang yang tidak dipilih, ya kita tidak tahu Ibu, karena tidak dijelaskan di dalam Alkitab ya. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa orang-orang yang mencoba menjauhi Tuhan memang biasanya karena dia kayak tadi Nehemia bilang, karena dia merasa menyesal atau merasa tidak layak atau merasa takut untuk berhadapan dengan Tuhan seperti Adam. Ketika jatuh dalam dosa dia sengaja sembunyi, tapi ternyata Tuhan tahu gitu ya, Tuhan tahu gitu ya. Jadi Ibu, kita tidak tahu orang itu dibiarkan oleh Tuhan karena tidak dipilih, atau Tuhan membiarkan untuk dia nanti belajar sesuatu dari apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi tidak tahu Ibu. Iya. Kalau sampai akhir hidupnya Tuhan tetap membiarkan dia dan tidak mengalami keselamatan dari Tuhan, ya berarti dia tidak dipilih Ibu. Ya. Oke. Oke, ini meresponi yang Ibu bilang barusan, ternyata Rizky juga meresponi hal yang sama. Shalom, di ayat 7 saya teringat tentang manusia yang pertama kali jatuh dalam dosa. Manusia berusaha bersembunyi, namun Tuhan tetap tahu di mana manusia bersembunyi. Iya. Nah, ada satu tanggapan lagi dari Bunda Kesia. Menurut saya Daud mengenal Allahnya Maha Tahu karena dari pengalaman kehidupannya. Iya. Oh, ya, pengalaman Daud banyak sekali kalau kita baca di Mazmur yang ada 72 Mazmurnya Daud, itu banyak banget. Betul, pengalaman Daud luar biasa dengan Tuhan dan kita tahu dari pengalaman-pengalaman itu Daud pasti belajar ya, jatuh bangun belajar tentang Allah dan dari situ dia tahu bahwa Allah tahu segalanya. Ya. Oke, ini ada satu tanggapan Bu dari Pak Alex. Terima kasih Kak untuk penjelasannya sangat luar biasa. Ini Kak Nehemia kayaknya. Iya, ini Kak Nehemia, terima kasih. Bahwa kita tidak akan bisa lari dari hadapan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Namun kita seharusnya lebih mendekatkan diri dan bernaung di bawah kepak sayapnya. Amin. Haleluya. Semacam lagu juga ya, lagu pujian ini. Nah, ini satu pertanyaan dari Ibu Win kepada Ibu Tin. Ibu Win kepada Ibu Tin. Dari Ibu Win, apa kriteria atau spesifikasi dahsyat dan ajaib menurut Tuhan? Wow, menurut Tuhan ya. Nah, mungkin Bu Tin mau menjawab. Kalau menurut Tuhan pasti yang tahu hanya Tuhan ya. Betul Ibu, jawaban 100. Iya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, kriteria spesifikasi dahsyat atau ajaib menurut Ibu Tin, dahsyat dan ajaib itu kenapa? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit sih ya. Dari ya, sel dahsyat telur dan ajaib seperti yang tadi itu ya. Dengan jutaan sperma ternyata Tuhan memilih satu gitu ya untuk benar-benar menjadi manusia kita. Ya. Ya kejadiannya kan sudah melalui pertarungan ya. Gimana Bu? Artinya maksudnya sperma itu kan sudah melalui pertarungan sehingga yang bertahan hidup hanya satu dari sekian banyak. Nah itu
itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Sesuatu yang Iya, dahsyat dan lagi kok bisa dari itu kok bisa menjadi manusia. Nah, menjadi janin, menjadi Luar kita biasa. ini. Dan yang luar biasa, Iya. Bu, satu hal ya. Berapa miliar manusia, tidak ada dua yang sama. Yang sama. Saya punya betul, teman, punya anak rohani yang kembar. Tidak pernah Ya. ada dua yang sama. Jadi Allah kita bukan pabrik yang menciptakan keluar sama. Tidak pernah ada yang sama. Itu luar biasa loh. Membuat tapi tidak pernah sama. Jadi betul-betul setiap manusia itu unik dan pribadi dan benar-benar berbeda. Itu yang dahsyat. Ya. Ajaib dan dahsyat, betul. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Nafi Lumong. Kalau semua manusia diciptakan spesial, terus bagaimana dengan Yudas? Spesial itu maksudnya unik ya Pak ya? Apakah dari awal kejadiannya Tuhan sudah menjadikannya sebagai yang akan menjual Yesus? Tidak Pak, itu dosa dilakukan oleh Yudas sendiri. Ya, Tuhan memberikan kesempatan untuk Yudas bertobat, tetapi dia tidak mau. Jadi itu pilihan dia sendiri. Bukan karena Tuhan yang suruh, bukan karena Tuhan yang membuat dia seperti itu. Tidak. Tuhan memberikan kesempatan untuk dia lepas dari situ, tetapi Yudas tidak melakukannya. Ya, ada banyak kesempatan Yudas bisa membatalkan niatnya, tetapi Yudas tidak membatalkan. Jadi itu berarti niatnya sendiri. Ya. Oke. Boleh saya tambahkan Ibu ya? Betul. Silakan, Bagi saya, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Karena kita ini bukan robot. Bukan robot yang diputar, kemudian melakukan apa yang Tuhan mau. Enggak, kita diberi kehendak bebas. Jadi hidup itu adalah pilihan. Satu contoh yang sering saya tekankan kepada anak-anak remaja, anak kaum muda. Ketika kita ini dilahirkan dari keluarga tidak mampu, itu diizinkan. Bukan Tuhan pilih-pilih kamu lahir dari keluarga kaya, enggak. Itu diizinkan. Tetapi ketika kita lahir sampai meninggal, kita hidup dalam kemiskinan, itu pilihan. Jadi kita diberi kehendak bebas, demikian juga dengan Yudas. Karena manusia bukan robot yang disetel Tuhan ketika mau berdosa dibalikin, enggak. Dan di dalam kehendak bebas itu kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Itu kalau menurut saya. Ya. Terima kasih Ibu. Iya. Oke, Ibu Tin, kalau boleh saya ingin menambahkan karena kita masih ada waktu nih untuk bertanya ya. Untuk menambahkan, oh ini ada Rizky yang memberi pertanyaan. Saya mau bertanya ayat 21-22, oh ayat yang lain. Daud membenci orang-orang yang membenci Allah, tapi Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Maksudnya bagaimana ya? Rizky, ini sudah keluar dari konteks yang kita bahas ya, karena hari ini kita hanya membahas ayat 7-8 yang dipilih oleh Nehemia, dan juga yang 14 yang dipilih oleh Ibu Tin, gitu ya. Jadi maaf kita nggak bisa lakukan itu karena supaya kita bisa maksimal ya membahas ayat-ayat yang dipilih oleh tamu-tamu kita. Ya, ya Ibu Tin tadi saya mau tanya balik lagi ya Ibu Tin ya. Ibu Tin dalam pengalaman Ibu Tin khususnya di dalam membaca Mazmur Daud 139, kira-kira pengalaman pribadi apa yang Ibu rasa tuh sangat mirip atau kita bisa mengidentifikasikan apa yang dialami oleh Daud yang juga Ibu Tin alami? Oke. Kebetulan saya orangnya ini tertutup ya Bu ya. Jadi saya sulit untuk bercerita, untuk berbagi tentang hal-hal pribadi saya kepada orang lain. Tetapi apapun yang saya sembunyikan dari hadapan orang, itu Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan secara pribadi ketika orang lain nggak tahu. Jadi saya merasakan seperti yang Daud katakan. Mungkin saya bisa bersembunyi dari orang lain, dari kesedihan saya, dari kemarahan saya, dari kekecewaan saya, dari mungkin bahkan misalnya pikiran atau kemarahan yang menimbulkan dosa ya. Tapi saya nggak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan bisa menegur saya ketika saya penyembahan, ketika saya ibadah, ketika saya mau pelayanan untuk pemberesan dan sebagainya. Jadi saya merasa betul nggak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Nggak ada sesuatu yang tersembunyi lah dari hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa maaf ya menutup uban kita ya. Tapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa sembunyi dari apapun itu.
Itu Tahu ya, semua. yang saya alami seperti itu, Bu ya. Iya. Jadi saya juga Oke. mengingatkan kepada anak didik saya seperti itu. Kita bisa Iya. menutupi dosa kita segala macam dari siapapun juga, tapi tidak dari hadapan Tuhan. Betul, ya. Sebaliknya Ibu, ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita menyukakan hati Tuhan, itu juga dilihat oleh Tuhan. Jadi Iya, bukan hanya ketika kita melakukan hal yang jahat ya, betul. melakukan hal yang baik pun Tuhan tahu. Jadi Tuhan Iya, juga tidak menutup mata untuk apapun. Iya. betul. Nah, sekarang pertanyaan terakhir itu untuk Nehemia. Nehemia setelah mempelajari Mazmur 139 khususnya ayat 7 dan 8, Nehemia sendiri sekarang merasa gimana ketika menghadapi masalah? Apakah langsung ingat, wah Tuhan tahu nih masalah saya? Ya, secara sadar tadi, tahu itu, paham gitu kalau Tuhan senantiasa akan menolong gitu. Tapi kan lagi-lagi kembali ke sifat manusiawi. Jadi lagi-lagi sadar gitu, oh Tuhan kok nggak cepet-cepet nih menolong, udah istilahnya udah darurat gitu. Secara manusiawi darurat gitu. Tapi kan ya lagi-lagi berserah itu tadi sih. Jadi bukan pasrah, tapi berserah itu. Karena itu menurut saya itu kata yang berbeda sih. Kalau pasrah kan wes bener-bener itu ya, bener-bener wes semua kasih ke Tuhan gitu. Tapi kalau berserah kan kita juga punya andil di situ gitu dalam mengendalikan apa yang menjadi kehidupan kita gitu. Itu sih Bu, kalau jawaban dari saya. Ya, bagi Nehemia, ingat Tuhan lebih cepat mana ketika kita mengalami kesedihan atau ketika kita mengalami sukacita? Kesedihan. Gitu ya. Oh, kalau gitu Tuhan akan kasih kamu banyak kesedihan supaya you ingat Tuhan. Iya, mungkin itu caranya Tuhan biar saya ingat Tuhan. Harusnya waktu sukacita juga, sehingga kalau Tuhan lihat kamu ingat Tuhan ketika sukacita, maka Tuhan akan kasih lebih banyak sukacita. Men. Iya. Baik, terima kasih. Gimana nih Roma? Kamu sendiri belajar apa ini? Oh, saya belajar dari tulisan baju saya, Bu. Berserah. Tadi Nehemia barusan bilang ini sesuai banget nih sama tulisan bajuku. Malam hari ini diingatkan banyak ketika belajar tadi juga mempersiapkan diri kayak gitu, ingat lagi gitu ya. Mau kabur kemana sih Rom? Mau mencoba lari kemana? Bahkan ketika kamu mencoba sebenarnya kalau dibilang sama hampir kayak Ibu Tin gitu ya, susah agak terbuka ke orang gitu, tapi mau ditutupi seberapa banyak pun dosa atau aib tanda kutip, Tuhan tahu itu semua gitu. Jadi rugi kalau nggak terbuka di hadapan Tuhan, kalau nggak transparan di hadapan Tuhan gitu. Jadi diingatkan sih untuk selalu itulah terbuka dan juga selalu percaya juga bahwa kalau dari kejadian dan Yesaya tadi topangan Tuhan juga nyata dalam kehidupan gitu. Iya, iya betul ya. Terima kasih untuk pelajarannya. Ini ada respons lagi dari teman-teman, tapi pertanyaan Ibu Winarti kayaknya out of topic ya Bu, OOT, jadi saya nggak akan bacain deh. Ini dari Fibel Cahyani, Tuhan itu memberi manusia kehendak bebas dan bukan menguasai. Jadi kalau kita sudah tahu jalan yang sesuai kebenaran, maka kita harus hidup dengan benar, lain dengan iblis yang menguasai dan tidak memberi kebebasan. Ya, ini sebenarnya juga out of topic, tapi ya kita aminkan ya. Oke, dari Deborah Wisnu, kalau saya suka mengasihani diri sendiri dulu, baru ingat kalau Tuhan itu tahu tentang saya. Wah, kok banyak nih orang yang mengalami seperti ini ya, kadang saya juga. Jadi tidak ada yang tersembunyi, kadang-kadang kita merasa, mengasihani diri itu cara melarikan diri ya, tetapi toh di sana juga Tuhan tahu. Iya. Jadi kita sudah belajar banyak ya, tadi dari Nehemia, dari ayat 7 dan 8, kita udah belajar ternyata Tuhan itu ada di mana saja, bukan hanya di tempat-tempat yang menyukacitakan kita, tapi juga bahkan di tempat-tempat di mana kita anggap Tuhan tidak ada, bahkan di dunia orang mati pun Tuhan ada gitu ya. Tuhan ada di sana karena apa? Karena Tuhan mengasihi manusia, dan ketika ada di dunia orang mati, Tuhan melihat manusia mengalami penghukuman Allah ya,
Allah tetap ada di sana dengan penghukuman dia karena manusia yang tidak mau bertobat dan tidak mau kembali kepada dia. Dan juga kita melihat apa yang tadi sudah dikatakan Ibu Tin, kejadian kita manusia menjadi ada sekarang ini merupakan satu keajaiban Allah yang luar biasa. Tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia bagaimana hanya dengan telur dan sperma itu bisa menjadi manusia kita seperti kita semua itu ya, bisa bertumbuh, kemudian bisa mengalami keajaiban yang luar biasa dalam hidup kita secara fisik gitu ya. Dan juga tadi Ibu Tin sudah katakan bahwa Tuhan itu sungguh dahsyat. Apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi hidup manusia itu sangat luar biasa. Bahkan manusia tidak bisa merencanakan, Tuhan sudah merencanakannya lebih dahulu gitu ya. Dan kita melihat bukan hanya Daud mengalami itu, tapi kita juga keberadaan kita, keadaan kita sekarang menjadi ada itu juga merupakan satu keajaiban yang luar biasa. Jadi melalui Mazmur Daud kita belajar bagaimana kita mensyukuri akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, terima kasih untuk Nehemia dan Ibu Tin yang sudah men-sharingkan, kiranya berkat yang sudah didapat ini boleh menjadi berkat juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi bagi seluruh sahabat Sabda yang juga belajar hari ini dari respon-respon yang sudah dibagikan, pertanyaan juga tadi yang dibagikan, bahkan tanggapan terkait ayat yang dipilih, dan pelajaran penting yang pastinya didapatkan dan siap untuk diaplikasikan dalam kehidupan hari-hari kita. Nah, Tuhan menolong dan memberkati kita gitu dalam setiap pelajaran dan aplikasi yang akan kita lakukan setelah ini. Oke, kita akan tutup hari ini karena sudah 8:30. Saya minta Ibu Tin bisa menutup PA online bareng kita malam ini, Bu. Baik. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur karena saat ini kami bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang Mazmur 139. Biarlah setiap kami menyadari bahwa hidup kami, keberadaan kami ini dahsyat dan ajaib. Tuhan merencanakan kami, Tuhan sudah menetapkan kami sedemikian rupa. Tuhan memberikan kasih-Nya, keadilan-Nya, dan Tuhan mengapresiasi setiap apa yang kami kerjakan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Hari ini juga kami diingatkan, Tuhan, kami tidak bisa menyembunyikan apapun dari hadapan-Mu. Kami tidak bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Biarlah kami menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami mensyukuri hidup kami, Tuhan. Dan kami pakai hidup kami untuk terus memuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Yulia, Kak Roma, Kak Nehemia, dan semua yang bersama-sama kami belajar. Biarlah apa yang kami pelajari tidak menjadi sia-sia. Mampu kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan segala doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih sekali lagi untuk kehadiran teman-teman, Ibu Tin, Kak Nehemia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Bye-bye. Salam. Salam PA. Ayo Salam PA. ayo PA. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan bertemu kembali Pada jam yang sama. pada jam yang sama, Hari yang 19.30, hari Senin, tanggal 5 September, kita udah masuk di bulan September, dan minggu depan kita akan membahas satu pasal yang terkenal sekali pada mulanya, dari Kejadian 1. Ya, jadi seluruh September besok kita udah ganti buku ya. Iya. Ya, kita akan ganti buku Kejadian. Ya, dan Kita- akan membahas pasal-pasal yang istimewa atau yang terkenal di Kejadian. Iya, dan minggu depan kita akan mulai dari Kejadian 1. Siapa sih yang nggak tahu Kejadian 1? Kita akan membahasnya minggu depan bersama dengan 2 guest kita juga yang akan hadir untuk membagikan pelajaran pentingnya. So, bagi teman-teman yang ingin juga jadi guest berikutnya, di waktu berikutnya, silakan nanti kontak, silakan DM, silakan juga nanti join, mungkin bisa nomor WA kita disampaikan supaya bisa kontak kita, supaya kita juga bisa belajar dan mengenal juga teman-teman untuk bisa ber-PA online bareng bersama dengan kita semua.